warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima katsira thumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali Allah berikan kemudahan untuk bisa bersama-sama melanjutkan pelajaran kita ya, yang berkaitan dengan kitab Tazkiyatun Nufus ya, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid ya, di mana beliau merangkum dan mencangkup dari 3 buah ya, pengarang ya, karya dari 3 buah pengarang ya, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Qayyim. Beliau rangkum dan beliau ringkas di dalam kitab beliau yang mulia ini. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah ya, bahwa ya, tazkiyatun nufus pembersihan atau penyucian jiwa dan hati merupakan sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki ya. Wallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ya. Lakinnallaha yuzakku man yasha. Wallahu sami'un alim. Kata Allah tabaraka wa taala. Kalaulah bukan keutamaan warahmah dan rahmat yang Allah berikan, ma zaka minkum ahadun abada ya. Min ahadin abada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membersihkan dan mensucikan hati kita ya. Akan tapi Allah lah yang Zaki may yasha. Allah yang membersihkan hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka sebuah keutamaan dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia bisa membersihkan dan mensucikan jiwanya. Dari apa? Dari kullu syawaib, dari seluruh noda minal ma'asi ya. Dari seluruh dosa-dosa kemaksiatan. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang yang berkaitan ciri-ciri hati yang sehat, tidak salah ya, dan sudah disebutkan beberapa di antaranya oleh beliau. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu tentang sebab-sebab yang menjadikan hati itu sakit ya mas sekalian ya. Asbabu maradil qalbi ya, asbabu maradil qalbi. Maka beliau mengatakan, Syekh Dr. Ahmad Farid, al-fitanu lati turadu ala al-qulubi hiya asbabu maradhiha ya. Apa yang menjadi sebab hati itu bisa sakit ya. Kemarin kita sudah bahas ya sebelumnya ciri-ciri hati yang sakit ya. Yang paling utama ciri-ciri hati yang sakit ini, dia tidak bisa merasakan jika dia terkena penyakit itu sendiri ya. Dia nggak bisa merasakan. Bahkan kalau hati yang mati itu sampai-sampai dia menganggap racun itu gizi buat nutrisi buat hatinya. Sebaliknya kehidupan hati, cahaya yang diberikan Allah kepada hati dianggap malah penyakit dan racun ya. Itu ciri-ciri salah satu hati-hati yang mati ya. Dan ada yang sampai-sampai dia tidak lagi peduli dengan dirinya akan ketidaktahuannya tentang ilmu syariat. Dia merasa baik-baik saja jika dia tidak paham Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran dengan baik, tidak paham tentang ilmu syariat, tentang fikih yang lainnya ya. Dia merasa
tidak ada yang kurang dari dirinya. Tapi jika dia kekurangan dari ilmu yang lain, maka gelisah, ya. Seharusnya dia tidak paham tentang agama, berada dalam kebodohan tentang agama, itu harusnya hatinya gelisah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, jamaah sekalian, ya. Dia merasa gelisah kalau dia paham syariah, ya. Suruh ngaji hatinya berat, ya, bukan badannya yang berat, ya, tapi sebenarnya hatinya hati yang berat, ya. Ini penyakit atau ciri-ciri hati yang mati. Adapun yang sakit itu berada di antara keduanya, ya. Kadang-kadang dia sehat, baik, ya, tapi di dalamnya kadang-kadang dia terhinggap penyakit-penyakit hati yang mati. Jadi hati yang sakit ini berada di antara hati yang sehat dan hati yang mati. Maka beliau mengatakan bahwa penyebab hati itu bisa sakit, ya, dikarenakan fitan yang ditampakkan, dipaparkan kepada hati. Wahya fitanu syahwati wa subhat. Dan fitnah itu ada dua, ya. Fitnah syahwat dan subhat. Fal ula tujibu fasadal qasdi wal iradah, wa thaniyah tujibu fasadal ilmi wal iltiqad. Jadi yang pertama yaitu syahwat, itu menyebabkan rusaknya al-qasd wal iradah, menyebabkan al-qasd wa iradah, tujuan dan keinginan, niyah. Jadi penyakit syahwat ini menyebab rusaknya niat seseorang, ya. Kemudian yang kedua, menyebabkan rusaknya ilmu dan i'tiqad, ilmu dan keyakinan. Jadi kalau yang pertama, kalau sudah maksud dan tujuan ya salah, rusak, maka keinginannya seluruhnya pun akan rusak. Adapun yang kedua, kerusakan pada subhat, ya, itu merupakan kerusakan pada ilmu dan i'tiqad, pemahaman dan keyakinan seseorang. Ini dia adalah aslu fasad. Ada aslain, ya. Aslul fasad, aslan. Pokok kerusakan itu ada dua secara garis besar. Yang pertama kerusakan dengan fitnah syahwat, yang kedua fitnah subhat. Ya, fitnah ya ma'ruf, ya. Fitnah, yang namanya fitnah itu ibtila wa ikhtibar secara bahasa, ya. Dia adalah cobaan, ujian, godaan kepada seseorang, ya. Dan fitnah, cobaan dan ujian itu terbagi menjadi dua. Imma fitnahnya fitnah dengan nikmat ataupun dengan masaib, ya, dengan musibah-musibah. Ini dua-duanya fitnah. Dengan harta dan sebagainya, dengan kenikmatan atau dengan ditimpakan musibah pada dirinya. Ini fitnah. Secara garis besar ada dua tadi, subhat dan syahwat. Banyak para ulama mengatakan dan menjelaskan panjang lebar tentang subhat dan syahwat. Ya, barang siapa dia bisa terbebas dari dua pokok ini, maka dia akan terbebas hatinya, ya. Terselamatkan hatinya dari penyakit-penyakit keturunan dari keduanya. Terkadang dia datang sendiri, terkadang dia berkolaborasi, ya. Dia datang kedua-duanya menghinggap, ya, menyerang, ya, memapar pada hati seorang hamba. Ya, apa itu syahwat dan apa itu subhat? Ya, kita tentunya harus tahu, karena ini sebab. Jika kita ingin sehat hatinya, kita harus tahu penyebab yang menyebabkan hati kita bisa sakit. Ya, yang dikatakan syahwat, ya, semua yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Dia merupakan gharizah, ya, merupakan memang naluri manusia diciptakan dengan kecintaan dan kesukaan dia dengan kenikmatan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli wal an'am, dan seterusnya, seperti di surat Al-Imran, bahwa kita memang diciptakan untuk menyukai, mencintai dari wanita, harta, kekayaan, ya, kendaraan, hewan tunggangan dan seluruhnya, anak-anak. Memang tabiiyat
Apakah ini salah? Tentunya tidak salah jika dia berada pada kadar dan porsinya yang tepat, ya. Maka ketika dia salah, ketika dia sudah melampaui batas yang sebenarnya, ya, tidak pernah puas, serakah, ya. Dan repotnya kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa kita terfitnah, ya. Ya, sudah disebutkan sebelum perkataan Abu Darda yang mengatakan termasuk fakihnya seorang al-abd, seorang hamba, jika dia mengetahui apa-apa yang bisa menjadikan hatinya berkurang atau apa-apa yang bisa menjadikan hatinya bertambah. Terkadang orang tidak sadar dia terkena fitnah. Maka Imam Ahmad mengatakan maftunun bisuhra, bahwa saya telah terfitnah dengan ketenaran. Ini kealiman seseorang, ya. Dia mengetahui bahwa ada fitnah, ada ujian yang memapar hatinya, yaitu ketenaran. Terkadang kita tidak paham, padahal fitnah ini selalu datang, ya, kayak ya mujul bahar, seperti ombak yang bergulung-gulung, ya. Artinya terus menerus tidak pernah berhenti, dan yang satu mendorong yang lainnya di belakang, seperti di hadis Huzaifah ibn Yaman ketika ditanya oleh Umar, fitnah yang bergelombang, nggak pernah berhenti, yang belakang mendorong ke yang depan kita bisa selesai terlepas dari fitnah yang depan, datang yang di belakang sama fitnah. Tapi ada sebagian orang tidak menyadari kondisi akhir zaman seperti ini, ya, yang fitnah tidak pernah berhenti, ya, terus menyerang hati seorang hamba. Nah, syahwat ini, jangan sekalian, ya, berkaitan dengan kecintaan dunia. Syahwat, kecintaan pada kendaraan, kepada istri, kepada anak, ya, pada wanita dan yang lainnya. Ya. Seperti tadi dikatakan, ya, kalau seorang berlebihan, ini yang jadi masalah. Karena kaidah yang semuanya dihalalkan, yang mubah itu tidak boleh berlebihan, jemaah sekalian. Walaupun kita sanggup untuk berlebihan, ya, harus ada faktor hajah, ya, sehingga kita bisa lebih dari kadar biasanya. Ya, tentu makna berlebihan ini akan panjang dibahas, ya. Yang jelas jika dia sudah melanggar atau melewati batas-batas syariat, ya, kecintaan tersebut menyebabkan kita lalai dari zikir kepada Allah, ya, bahkan melebihi atau sama kadarnya dengan kecintaan kepada Allah, ya, maka ini dikatakan berlebihan. Nah, kemudian yang kedua fitnah syahwat, subhat. Kalau subhat ini berkaitan justru yang dimaksud dengan agama seseorang, yaitu pemahaman yang rancu, ya, yang tersamarkan antara hak dan batil. Ya, ini makna subhat. Seseorang terkena subhat ini berkaitan dengan pemahaman al-ilmu wal i'tiqad. Ilmu dia yang salah, pemahaman dia yang keliru. Ya. Maka kata para ulama, fitnah subhat, ya, ini jauh lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena biasanya kalau fitnah subhat, orang ini susah untuk bertobat karena dia merasa sudah benar. Tadi saya sudah sampaikan, ya, menurut para ulama ini tentang subhat ini, seseorang itu dia tidak yang terkena adalah bukan karena dia melakukan dosa-dosa besar, tapi yang terkena adalah bagaimana atau cara dia memahami agama dia sendiri, dan atas nama kebaikan biasanya. Ya, secara bahasa subhat itu adalah ikhtilat, ya, adanya percampuran antara hak dan batil sehingga samar bagi dia. Bisa jadi dia menganggap yang batil itu hak, yang hak itu batil. Atau dia menjadi orang yang ragu, wah ini samar bagi dia, ini benar atau salah. Disebabkan oleh pemahaman. Dan ini lebih berbahaya, jemaah sekalian. Ya, kalau agama dia rusak, bagaimana dia bisa melawan syahwatnya? Ya, bagaimana dia mampu melawan syahwatnya? Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa asal lawan, ya, dari
kedua fitnah ini, ya, yaitu dengan syahwat, subhat dan syahwat, yaitu subhat dengan tasdikul ikhbar, ya. Caranya itu dengan senantiasa membenarkan semua pengkabaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasdikul ikhbar. Walaupun mungkin dia tidak memiliki banyak pengetahuan, tapi jika dia punya niat hati yang lurus, yaitu senantiasa meyakini, ya, dan membenarkan. Awal meyakini adalah membenarkan setiap yang datang dari Al-Quran maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dia dalam kondisi selalu untuk membenarkan, bukan untuk meragukan apalagi menentang. Ini asal kebaikan, ya. Kalau tadi asal kerusakan, asal kebaikan. Kalau kita ingin hati kita bersih, benarkan Al-Quran, ya. Maka nanti akan menjadi keyakinan, ya, keyakinan. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan melakukan ketaatan. Itu lawan dari syahwat. Maka ketaatan ini bisa dilakukan dengan kesabaran. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita ingin melawan syahwat, harus dengan melakukan ketaatan. Lakukan amalan-amalan kebaikan, al-hasanat, ya, tuzhibna sayyi'at. Dan harus bersabar, jamaah sekalian. Terkadang saking besarnya fitnah syahwat, kita tidak kuasa mahannya. Mungkin seorang terkadang jatuh dalam fitnah syahwat, ya, kemudian dia berdoa mohon kepada Allah, karena kan seperti yang disebutkan tadi bahwa yang namanya membersihkan jiwa itu adalah kenikmatan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya kita tidak bisa ma min ahadin minkum abada, yuzaki abada, tidak ada salah satu di antara kita yang bisa menyembuhkan, melawan fitnah ini artinya. Maka harus banyak memohon kepada Allah, ya. Seperti ada seorang pemuda yang ditemui oleh Umar, ya, bertemu dengan Umar. Dia berdoa bahwa Al-Quran ini atau hati ini ada akfalnya, ada penutupnya, maka al-mafatihnya apa indallah, indaka ya Allah, ya. Bahwa kuncinya itu yang memiliki Allah, maka tolong bukakan kunci-kunci itu sehingga hatinya bisa kembali terbuka. Dengan doa itu Umar mengangkat tangan dan menambahkan wazadakallahu khaira. Ya, semoga Allah pun menambahkan pada engkau kebaikan yang banyak. Nah, jadi harus sering banyak berdoa, jemaah sekalian, untuk bisa melawan fitnah-fitnah tersebut dan mohon petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jika seorang dia ingin melawan fitnah, ya, maka hendaklah dia senantiasa tasdikul ikhbar, yang membenarkan apa yang Allah sampaikan atau Rasulnya sampaikan di dalam hadisnya yang mulia. Kemudian senantiasa berusaha untuk menafikan semua yang dapat menyimpangkan dari hatinya dari kebenaran, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia senantiasa untuk melakukan ketaatan, ya, dengan kesabaran, ya, untuk melawan syahwatnya. Kemudian senantiasa menolak segala bentuk perkara yang bisa merusak atau jalan-jalan yang bisa merusak hatinya dari jalan syahwat. Inilah jihad, ya, yang perlu dilakukan seseorang. Oleh karena itu hendaklah dia banyak menuntut ilmu, ya, untuk menimbulkan yakin. Karena yakin itu hanya bisa didapati dengan ilmu. Ya, kalau dalam agama kita al-i'tiqad, al-yaqin, ini kuncinya adalah ilmu. Tidak bisa ada jalan lain, ya, kecuali dia harus berilmu. Maka ini jihad yang sangat besar, ya. Kemudian juga harus banyak bersabar, ya, dalam menuntut ilmu dan juga dalam melawan atau melakukan ketaatan, ya, untuk menundukkan syahwatnya. Wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turadul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasir, ya. Bahwa fitnah itu akan dipaparkan, ditampakkan, ya, fitnah-fitnah tersebut pada hati-hati seperti terpaparnya al-hasir, tikar. Nah, ini hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah pernah bersabda, hadisnya panjang, ya, dialog Hudzaifah dengan Umar yang tadi sebagian juga
Saya kutipkan itu tentang adanya fitnah yang datang bergelombang tanpa henti. Ya. Maka beliau mengatakan Abu Hudzaifah, itu nanti akan ada fitnah yang terus menerus dipaparkan kepada hati-hati hamba. Ya. Kemudian sebagaikan paparan tikar. Audan audan. Ya, ada yang baca audan audan, ada yang baca audan audan, ada yang baca audhan audhan di beberapa riwayat. Tapi yang paling sering ya audan. Artinya seutas demi seutas. Artinya tikar itu kan terdiri dari utasan atau pintalan tali-tali. Ya, jadi maksudnya fitnah itu seperti jalinan tali-tali atau jalinan dari bahan yang ada di tikar itu menempel atau di samping daripada hati. Ini sebuah ungkapan bagaimana fitnah itu begitu besar, terus menerus dekat dengan hati seorang hamba, bagaikan tadi ya jalinan tikar yang saling menempel, menutupi tikar, menutupi hati. Audan audan, audan audan artinya ya selembar demi selembar. Ada yang mengatakan bermakna audan audan, kembali lagi, ya, itu maknanya. Jadi bisa dua makna di situ ya. Jadi terus menempel, ya, terus menerus, atau juga bisa dikatakan dia kembali lagi dan kembali lagi fitnah. Fa'ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatan sauda. Dan hati siapa saja yang usyribah, yaitu menyerap nuqtatan sauda, ya. Siapa yang melakukan dosa akan tertitik dalam hatinya itu satu titik noda hitam. Dan apabila dia tobat suqila qalbah, maka apabila dia tobat, dia bersihkan hatinya, maka artinya kembali putih, ya, jadi jernih. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi ada dua kondisi. Satu, hati yang memang dia suka pada fitnah, maka datang fitnah, dia serap fitnahnya, bersarang di dalam hatinya. Kemudian akan muncul noda hitam. Satu titik, lama-lama penuh, ya. Nodanya menjadi hitam, hatinya menjadi kelam. Nah, gitu. Kemudian hati yang kedua, ketika datang fitnah, dia ingkari. Ima filisannya, dengan lisannya, atau dengan perbuatannya, atau dengan hatinya, di dalam hatinya. Wajib kadar minimalnya dia mengingkari setiap fitnah. Kalau dia tidak mampu, minimal harus ada dalam hatinya mengingkari fitnah tersebut, maka dia selamat. Tertulis ya, ternoda tertitik dalam hatinya, titik putih bersih. Hatta ta'ud al-qulub ala qalbain, qalbun aswad murabba'an kalquz mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu, wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatu samawati wal ard. Rawahu Muslim, ya. Sampai nanti akan terkelompok, ya, akan terkelompok menjadi dua buah hati, yaitu hati qalbun aswad murabba, ya, atau riwayat lain murabbaan, yaitu hati yang hitam, ya. Ada yang menafsirkan murabba ini kemerah-merahan, atau ada yang menafsirkan dengan warna yang keabu-abuan. Saking hati ini semakin lama semakin kelam, pekat. Artinya yang jelas ini adalah perubahan taghayyur laun, perubahan pada warna, ya, pada warna hati tersebut. Ada yang sampai merah, ada yang sampai ke warnanya seperti debu, ya, keabu-abuan. Kalkuzi mujakhiyah, seperti al-kuz, ya, al-kuz, ya, wadah, al-ina, cangkir dan sebagainya yang tertelungkup, muzakhiyah. Jadi saking dia, jadi ada dua kondisi, ya, hatinya menjadi gelap, warnanya semakin kemerahan atau bahkan semakin keruh, ya.
Kemudian yang kedua, hati tersebut karena sering usribal fitnah, artinya akan terpelungkup. Riwayat yang lain ada yang menafsirkan ma'ilan, ada yang hatinya jadi miring ya, jemaah sekalian. Ada yang mengatakan khuzaiyah ini terkelungkup, ada yang mengatakan hatinya miring. La ya'riful ma'rufan wa la yankiru munkaran. Sebabnya akhirnya dia tidak bisa lagi mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Nah, ini penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Menunjukkan kematian hati. Jadi mana al-ma'ruf dianggap munkar, al-munkar dianggap ma'ruf. Illa ma'ushidba min hawa'u, kecuali apa-apa yang bisa sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi dia katakan munkar kalau hawa nafsunya bilang munkar. Nah, dia katakan ini ma'ruf kalau hawa nafsunya ini yang mengatakan ma'ruf. Jadi alat ukurnya benar-benar syahwat dan subhatnya. Itulah hawa. Hawa ini kan sesuatu yang menjerumuskan, ma yukhaliful haq kata para ulama secara ringkasnya. Ya, sesuatu yang pada diri kita kemudian menyelisihi kebenaran. Kecondongan hati kita, kesukaan hati kita yang menyelisih al-haq, kebenaran, itu syariah. Jadi apa yang kata hawa nafsunya benar ya dia benerin, itu yang benar. Nah, ini berbahaya. Kemudian yang kedua adalah hati yang putih, yang la tadurruhu fitnah. Ma'adamatu samawati wal ard. Selama masih ada langit dan bumi, maka hati yang bersih tersebut ya, putih bersih ya, disebutkan bagaikan sofa. Itu hadis ini sebenarnya lebih panjang lagi ya, seperti sofa, seperti batu marmer yang licin bersih. Ya, disifati hati yang sehat ya seperti batu marmer. Ya, jadi ada dua sifat ya, dia warnanya putih bersih, kemudian dia licin, ya, solid ya, solid padat sampai licin. Gitu. Nah, ini menunjukkan akan putih menunjukkan kebersihan dan cahaya, solid bersih menunjukkan kekuatan akan imannya. Dan hati yang seperti ini tidak akan termudaratkan sampai hari kiamat nanti. Selama masih ada langit dan bumi, ya, hati seperti ini tidak akan termudaratkan ya, oleh fitnah-fitnah yang datang bergelombang. Artinya bukan dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa ya. Ima dosa kecil atau dosa besar. Tapi orang yang hatinya bersih, dia tahu bahwa hatinya terkena penyakit, langsung dia bersihkan. Nah, itu intinya ya. Ya. Jadi kapan seseorang ini diketahui kondisi hatinya atau hatinya hati yang sehat atau hatinya hati yang berpenyakit atau mati, ketika fitnah itu datang menerpa dia terus menerus. Maka kelihatan orang-orang yang hatinya berpenyakit dan orang-orang yang hatinya sehat. Kalau datang fitnah orang yang hati penyakit, usyriba, nah, dia serap seperti spon menyerap air. Datang fitnah dia serap, datang fitnah dia serap. Nah, ini kelihatan. Jadi kalau kita mau menguji hati kita ini bersih atau enggak, bukan karena kita rajin sholat malam ya, sama orang baik-baik aja, karena orangnya baik sama kita. Begitu orangnya enggak baik, apa kita masih baik ya. Begitu kita sibuk 24 jam, capek, masih sholat malam enggak. Nah ini fitnah namanya kan, godaan, ujian datang. Nah di situ ketahuan hati kita bersih apa enggak ya. Begitu orang yang kita baikkan selama ini ternyata membalas dengan keburukan, kita tidak terima. Ketahuan ketika ada fitnah, ujian dari manusia ataupun ujian dari yang lainnya. Kemarin dalam keadaan sederhana, tidak punya apa-apa, rajin datang kajian, ya, rajin datang sholat 5 waktu ke masjid, nggak pernah terlambat, ya. Bahkan sebelum azan, sebelum iqamat udah di dalam masjid. Tapi begitu usahanya maju, ya, atau karirnya meroket naik terus, mulai ya kajian sedikit demi sedikit jarang datang ya sekalian. Bacaan wiridnya mulai berkurang. Ya, sibuk ngurusin bisnis misalnya. Fitnah jemaah sekalian. Di situ baru ketahuan hati kita sebenarnya ya, termasuk hati yang mana ya. Nah, apakah tadi hati yang kelam ya, atau hati yang bersih. Jadi kondisi, maka oleh karena itu kita selalu diuji jemaah sekalian. Supaya kita sadar, ya, mengerti di mana kedudukan posisi kita dengan ujian. Ya stresor kalau kata
Psikolog itu kan stresor. Seorang kalau dikasih stresor, ya lama-lama dia akan semakin kuat hatinya. Begitu juga kita dikasih ujian ini akan semakin meningkat ketakwaan dan keimanan kita. Semakin kita akan bersihkan hati kita jika memang hati kita sehat, asalnya sudah sehat. Ya. Nah, apalagi fitnah zaman sekarang, ya fitnah subhat dan syahwat. Ya. Subhat, ya tadi berkaitan dengan ikhlas. Ya. Syahwat itu berarti dengan ikhlas, syahwat. Karena kalau seorang ikhlas, laisa li syahwat nasiban, ya, atau nasibun, bahwa syahwat itu tidak punya tempat lagi dengan orang yang ikhlas. Karena syahwat itu berkaitan dengan dunia, dengan ikhlas berkaitan dengan akhirat. Dia tidak mencari dunia, tapi mencari akhirat. Hati ikhlas. Kalau ikhlasnya sempurna, maka syahwat ini sudah tidak ada tempat lagi. Kalau syahwat nggak ada tempat, syaitan pun tidak ada tempat. Makanya syaitan tidak bisa ganggu orang yang ikhlas. Karena tidak ada syahwat di situ. Setan itu bisa masuk ke kita gara-gara hawa syahwat, baru setan bisa masuk. Ya, makanya Ramadan yang diikat setan, ya, supaya kita bisa mengendalikan al-hawa. Kalau hawa terkendali, setan tidak akan bisa mengganggu manusia. Ya, karena ada hawa itulah setan bisa masuk. Ya, ini yang pertama. Jadi obatnya tadi ya dengan tasdikul ikhbar, yaitu keyakinan. Keyakinan ini muncul dengan keikhlasan, ya. Maka ini akan mengalahkan syahwat. Kemudian yang kedua yaitu dengan yang melawan syubhat itu dengan ilmu, ya. Dengan ilmu. Jadi seorang yang berilmu dan punya keyakinan, dia akan bisa mengalahkan syubhat, ya. Dan bagaimana caranya? Yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan ilmunya Rasulullah dan para a'imah salafus salih. Qatrani mutaramiyani bihi ila al-halak. Masya Allah. Jadi Nabi SAW di sini membagi hati menjadi dua, yaitu hati yang apabila dipaparkan kepadanya fitnah pada hati tersebut akan menyerapnya seperti spon tadi ya, busa yang menyerap air. Maka akan tercatat, akan tertulis di dalam hatinya itu sebuah titik noda hitam. Dan akan dia terus senantiasa terus menerus ya. Yushribu, terus menerus menyerap kulla fitnah, seperti semua fitnah tersebut ya. Setiap fitnah tersebut yang dipaparkan pada hatinya sampai hatinya menjadi hitam. Wa yantakis, dan hatinya kemudian tertelungkup, terbalik. Hati terbalik jemaah sekalian. Ya. Munqalib, ya, muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wa huwa, dan inilah yang dimaksud dengan makna kalkuzi mujakhiyah. Ya. Makna yang dimaksud dengan al-quz mujakhiyah. Al-quz mujakhiyah, seperti ina bejana yang dia tertelungkup. Makbutan mankusan, ya, makbutan mankusan, dia tersungkur, kemudian dia hatinya terbalik, ya, tertelungkup. Harusnya terbuka sehingga bisa menerima ilmu dan hidayah dan taufik, ya, menerima cahaya, artinya malah dia tutup sehingga hidayah tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk saking banyaknya fitnah yang dia serap, ya. Nah. Dan apabila itu sudah menghitam kemudian terpelungkup, maka akan terpapar pada dirinya. Dia akan terkena dari dua kerusakan tadi, ya, yang sangat berbahaya, ya, yang akan keduanya tersebut akan melempar dirinya kepada kebinasaan. Ya tadi syahwat dan subhat. Ya. Kalau hatinya sudah terpelungkup, ya pasti dia akan terpapar dengan dua fitnah tersebut. Kemudian dua fitnah tersebut, subhat dan syahwat, akan menghancurkan dia. Nah. Wa ahaduhuma, ya, dua yang merusak tersebut istibahul ma'ruf alaihi bil munkar. Ada kerancuan, ada kemiripan di mata dia antara al-ma'ruf dan munkar.
Wala ya'riful ma'rufan wala yunkirul munkar. Dia tidak mengetahui apa-apa yang ma'ruf dan tidak mengingkari apa-apa yang munkar karena dia tidak tahu. Bahkan terbalik ya, bisa jadi. Wa rubbama yastahiqu alaihi hadzal marad hatta ya'taqidal ma'ruf munkar. Ya, dan bisa jadi penyakit ini sudah menguasai dia sampai-sampai dia tidak mengetahui dan meyakini bahwa yang dia yakini atau dia anggap itu kemakrufan sebenarnya munkar. Ya. Wal munkar ma'rufan, dan dia ya'taqidul munkar ma'rufan, meyakini suatu hal yang munkar dia anggap sebuah kemakrufan. Jadi yang ma'ruf dianggap kemunkaran, yang munkar dianggap suatu hal dia yakini sebagai yang ma'ruf. Wa sunnah bid'ah wa bid'ah sunnah. Wal haq batil wal batil haq haqqan. Atsani tahkimu hawahu ala ma jaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inqiyadu lil hawa wa ittiba'u lahu. Ya. Kemudian sampai-sampai hati yang terkena fitnah syubhat ya, atau keterima ya syubhat, dia tidak lagi mengetahui dan bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Ya, sunnah itu bid'ah ya, yang bid'ah dia katakan sunnah. Kemudian al-haq, yang benar dia katakan batil, kemudian yang batil dia katakan hak. Nah, ini terkena fitnah subhat. Kemudian yang kedua ya, fitnah syahwat, yang menjadi penentunya, yang menjadi juri ya, hakim yang mengatakan bahwa itu benar atau salah adalah hawanya, hawa nafsunya. Paham ya, hawa nafsu. Kalau kita suka sesuatu, condong sesuatu ya, nggak bisa lepas, itu biasanya hawa nafsu. Ma yukhaliful haq. Ya, nanti akan menyelisih kebenaran. Pokoknya yang dia senang aja, yang dia condong hatinya. Mau benar mau salah, dia nggak mau tahu. Yang penting dia senang, dia suka. Atau fitnah, hawa. Alam aja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dia menjadi hukum atau apa-apa yang datang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, datang hadis misalnya, dia katakan kalau hawanya bilang itu benar-benar. Kalau hawanya nggak suka, dia selisih hadis tersebut. Ya. Dan dia tunduk patuh kepada hawanya, ya. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Makanya jangan diikuti jamaah sekalian. Kalau kita mengetahui kebenaran, datang kepadanya hadis Rasulullah SAW, ya, dengan makna yang dipahami dengan sesuai pemahaman para a'imah salaf kita, imam-imam mazhab, ya, para tabi'in. Ya, maka hendaklah kita berusaha untuk mengikutinya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Dan tadi ya, dalam kondisi membenarkan setiap apa yang datang ya, tentang masalah apa saja, walaupun kita belum bisa nerima atau tidak masuk di akal kita, tasdik, benarkan terlebih dahulu. Ya, kemudian berusaha amalkan. Ya, jangan kita selisih. Adapun qalbul abyad ya, adapun hati yang putih, dia asyraka fi nuril iman. Ya, bahwa hatinya itu telah bercahaya dengan cahaya iman. Kemudian wa azzara fihi masabihuhu. Kemudian terang ya, bersinar ya, dengan misbahuhu, dengan lampu iman tersebut ya. Wa idza uridat 'alaihi al-fitnah ankaraha wa raddaha fasdada nuruhu wa israquhu. Maka apabila dia terpapar, ditampakkan pada hatinya fitnah, maka dia akan mengingkarinya. Apa ingkar dengan lisannya ya, atau dengan perbuatannya, atau jika dia tidak mampu maka yang paling minimal dengan hatinya, dan ini kadar wajib ya. Dan dia menolaknya, maka akan semakin bertambah cahayanya dan juga sinar dari hatinya. Nah, ini hati yang kedua, yaitu hati yang bersih ya. Di mana hati tersebut, kenapa dia bisa dikatakan tidak akan membahayakan, yang mudaratkan ya madamatus samawati wal ard, dikarenakan hatinya senantiasa dapat taufik ya, dan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala sampai hari kiamat ya.
Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu jemaah sekalian ya. Sudah berapa menit ya? Hampir 45 menit Pak ya. Nah, atau lebih. Jika ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan silahkan jemaah. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang kedengeran ya. Amin amin. Ada istilah siasah Islamiyah. Siasah Islamiyah. Siasah. Iya, ada Ustaz ya. Ada. Iya, itu terkait dengan subhat, syahwat dan hati tadi. Adakah batasan atau syarat dari siasah Islamiyah itu? Karena kan setiap orang itu kan pasti punya keinginan. Nah, keinginan itu biasanya kan pakai ikhtiar, dan ikhtiarnya itu biasanya cenderung lebih pakai politik dan lain-lain. Nah, itu gimana mensiasati biar mencapai ikhtiar itu tapi tidak mengotori hati antara subhat dan syahwat tadi? Adakah batasan untuk yang siasah Islamiyah tadi? Mungkin dalam organisasi atau dalam kepemimpinan, kekuasaan dan lain-lain gitu Ustaz. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan siasah Islamiyah. Siasah Islamiyah itu kalau di ilmu fikih dia siasi itu mengatur ya mengatur kepemimpinan, artinya mengatur sebuah negara atau sebuah ruang lingkup pemerintahan ya, asal siasah. Mawjud benar di fikih ada. Menjadi seorang yang mengatur. Kemudian di sana juga ada syarat-syarat tentang kepemimpinan dalam agama kita, dalam syariat. Ya. Dan secara sistem dalam Islam ini, bahwa negara itu dipimpin oleh ulil amri dan para ulama, di bawah para ulama. Bahkan sebagian ada mengatakan bahwa yang namanya pemimpin di situ maksudnya adalah ulama. Ya. Ada yang mengatakan di situ maksudnya ya ulil amri, ulatul umur, orang yang memang ditunjuk untuk mengatur seluruh urusan kaum muslimin. Nah, tapi yang jelas dari dua posisi ini mereka punya kedudukan masing-masing. Ya. Yang paling ideal memang ini dari segi pemimpinnya ya, personalnya ya, seperti Rasulullah. Terkumpul dua kekuatan itu pada satu orang. Kekuatan sebagai seorang ulama dan kekuatan sebagai seorang pemimpin yang bisa mengatur urusan manusia. Karena tidak semua ulama ini juga bisa mampu ya mengatur manusia dan segala urusannya. Ini bukan perkara mudah. Yang paling ideal ada dua sifat dalam diri satu orang. Tapi pada kelanjutannya ini tidak pernah terjadi lagi ya, susah. Ya. Kecuali juga pada zaman khilafah, para khilafah yang khalifah yang 4 itu. Nah setelah itu mulai susah. Dan walaupun begitu tetap masih ada ya para penasehat ya, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar ini pun ada ahlul aqdi wal hilli, atau orang-orang yang punya lajnah, satu satu lembaga, satu badan, di mana di situ ada orang-orang yang ahli di bidangnya dari para ulama dan para praktisi yang lain. Kalau dilihat memang agak mirip dengan sistem yang demokrasi yang ada sekarang ya. Ada sedikit kemiripan, tapi tidak 100% di situ. Nah, apa yang sekarang ini kan berkaitan dengan sistem demokrasi yang memang asalnya bukan dari Islam. Walaupun ada kemiripan, ada, semua sistem juga dilihat satu sisi ada kemiripan. Tapi perbedaan yang paling pokok ya syariah itu ya, ada untuk agar kita kaum muslimin terurusi urusan keagamaannya sehingga bisa tegak, bisa bebas beribadah ya, dan bisa terfasilitasi ya, dengan adanya seorang
ulul amri. Itu yang paling pokok. Adapun sistemnya yang lain yang sifatnya bisa saja konuniyah, ya, undang-undang yang suatu saat bisa berubah, ya, sifatnya demi maslahah kebaikan kaum muslimin, maka itu silahkan, ya, dibuat. Nah, jadi masalah sekarang kan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut masuk ke dalamnya. Kedua, sistem yang berlaku di hatta di negara-negara muslim pun di situ terpengaruh dengan sistem yang tidak 100% sesuai dengan aturan syariah. Nah, sebagian orang yang di sana tidak punya kapasitas tersebut, ya, dari sisi personal, dia seorang yang ulama yang wara', ya, atau dia seorang ahli di bidang mengatur manusia, tapi dia tidak punya ketakwaan, kebersihan hati misalnya, maka rusaklah apa yang kita lihat sekarang. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang kalau kita politik, ya, bicara tentang politik, maka yang muncul di kepala kita tentang kebusukan, ya, kebusukan dan juga intrik-intrik, ya, perebutan kekuasaan, dan juga bukan lagi terkesan untuk kemaslahatan ummah. Karena syariah ini tidak hanya kaum muslimin yang harusnya maslahah, juga non muslim pun maslahah. Enggak hanya kepentingan kaum muslimin kemudian meniadakan kepentingan umat lain. Enggak, ini salah, ya. Salah pemahaman tersebut. Justru dia rahmatan lil alamin, kebaikan bagi semua orang. Nah, jadi kalau ditanya batasannya secara umum, jika semua itu tidak memenuhi syarat-syarat syariah yang sudah ditentukan, ya, di fikih-fikih, di kitab-kitab fikih tersebut, maka kita masuk pada perkara yang bisa membahayakan diri kita. Jadi kalau secara detail, maka ini harus orang-orang tertentu. Makanya Pak Ibnu Qayyim dan ulama yang mengatakan bahwa kalau masuk ke bab politik harus ada orang yang memiliki kapasitas tertentu, bukan dikonsumsi di kalangan awam. Nah, ini jadi masalah, ya, politik dikonsumsi kalangan awam, dan orang-orang yang sudah duduk di di pemerintahan atau yang di bagian sistem pemerintahan, baik dari sisi pemerintahan yang di dalam atau yang di luar, ini pun mementingkan kepentingan golongan yang bukan kepentingan kemaslahatan umat secara umum, maksud saya, ya. Saya tidak mengatakan, dan ini bukan ruang lingkup saya bukan ahli politik, bahwa semua orang berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Mungkin ada orang-orang yang benar, tapi kan ketika manusia atau sistem yang ada itu ditentukan oleh hawa nafsu, maka yang paling kuat itulah yang menang, ya kan? Ya, antum sendirian, antum misalnya niatnya bersih, tapi antum tidak kuat karena sendiri, ya kan? Kemudian orang yang memiliki hawa nafsu lebih kuat, maka sistem dia yang pegang. Kalau antum banyak dan kuat, atau tidak harus banyak tapi punya kekuatan, maka antum yang bisa menentukan sistemnya, ya kan? Nah, itu yang jadi sekarang, ya. Allah Ta'ala alam. Jadi, kalau batasannya mungkin itu yang saya ketahui, ya, Allah Ta'ala alam. Ya. Kalau dikatakan tidak ada, kita juga salah, karena Islam mengatur tentang masalah politik, ya. Jadi yang salah itu bukan Islamnya. Apakah kita harus membenci? Nah, ini juga tidak tepat. Maka yang paling tepat tadi, serahkan ini kepada orang-orang yang ahli dari para ulama untuk menentukan sikap. Karena ini masalahnya tidak sederhana, masalahnya besar. Kenapa besar? Mencakup tadi kemaslahatan dan kepentingan urusan kaum muslimin. Nah, ya, antum melihat orang-orang sekarang, ya, di mana saja bisa bicara politik. Padahal yang dia bicarakan ini tadi, ya, konsumsi yang sengaja disebarkan di sosmed, ya, yang sifatnya desas-desus, ya, tidak jelas asal usulnya. Tapi orang senang mengkonsumsi, jadiin bahan omongan, tersebar luas. Nah, sebagian orang yang tadi hanya memikirkan kepentingan kelompoknya, ini sengaja juga menyebarkan ini. Jadi kita harus berhenti untuk tidak menyerap fitnah-fitnah tersebut. Udah, berhenti aja. Masalah yang lain itu bukan urusan kita, tapi antum cegah untuk fitnah tidak semakin besar.
semakin besar. Wallahu a'lam. Ada lagi jawab sekalian yang tanya. Kalau ada, saya akan bacakan sedikit ya sebelum kita tutup tentang as-sumumul qalbil arba'ah, ya, tentang racun-racun hati yang 4. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ilam annal ma'asi, ya, kullaha sumumul lil qalbi, sumumun lil qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya maksiat-maksiat itu seluruhnya adalah racun-racun dari hati. Ini yang penting. Asbabun limaradihi wa halakihi. Ya. Dan dia, ya, maksiat-maksiat tersebut adalah penyebab dari sakitnya hati dan juga kebinasaan atau kehancuran hati. Dan dia akan menjadikan fitnah kepada hati seseorang. Wa iradatuhu ghairu iradatullah. Wa iradatuhu ghairu iradatillahi azza wa jalla. Dan jika dia sudah terkena, maka yang dikehendaki oleh hati tersebut, ya, atau fitnah-fitnah tersebut bukanlah kehendak yang Allah kehendaki. Dan wasababul ziyadati maradhihi. Dan racun-racun ini adalah sebab semakin bertambahnya penyakit hati seseorang. Jadi yang namanya racun hati yang 4, di sini sebutkan 4, yang lain menyebutkan ada 5, ya, berbeda, ada tambahan 1. Ya. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya nggak cuma 4, berarti semua yang merupakan maksiat itu adalah racun. Ya. Kan, tapi disebutkan yang 4 atau 5 karena ini yang paling pokok. Ya. Dan menyebabkan hati itu menjadi sakit dan rusak. Dan dia akan menjadikan kehendak, penyakit hati dan kehendak hati itu berbeda dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mana yang lebih kuat itu? Kalau penyakit hatinya dan racunnya itu kuat, maka dia akan bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala. Hendaklah dia membebaskan hatinya dari dampak-dampak kerusakan dari racun-racun tersebut. Tuma bil muhafadati alaihi bi'adami ta'ati sumumin jadidatin. Dan hendaklah dia senantiasa menjaga hatinya dari kondisi hati yang bersiap untuk menerima racun tersebut yang baru. Dia udah bebaskan dari racun, tapi juga dia harus mengkondisikan hatinya untuk tidak bersiap menerima racun baru lagi. Nah, ini pentingnya. Jadi tidak hanya kita menjaga diri dari maksiat, tapi mengkondisikan hati kita agar dia juga tidak cocok, nggak klop, nggak matching sama maksiat. Kalau ada maksiat, hati ini harus bisa mengidentifikasi, ya, langsung bisa merasakan. Nah, ini bagus. Wa idza tanawala syai'an min dzalika khata' sara ila ma huwa athariha bi taubati wal istighfar. Dan apabila dia jatuh kepada maksiat itu walaupun hanya sedikit, ya, jatuh pada kesalahan itu walaupun hanya kecil, maka dia segera menghapus athariha, ya, bekas dari racun tersebut dengan taubat dan istighfar, ya, dengan taubat dan istighfar. Wa haznatul ma'iyah, dan juga melakukan banyak-banyak perbuatan baik. Ya, ini cara mengobati hati. Ya. Kalau dia sudah terpapar, sudah meresap ke dalam hatinya racun-racun tersebut, maka hendaklah dia bertobat, istighfar, dan banyak melakukan kebaikan. Wa daqsudu bisumumil arba'ah, yang dimaksud dengan racun hati yang 4 itu adalah fudulul kalam, fudulul nazar, wa fudulul ta'am, wa fudulul mukhalatah. Wa hiya ashhur hadhihi sumum intisharan wa ashadduha ta'thiran fi hayatil qalbi. Yang kami maksudkan dengan racun yang 4 adalah fudulul kalam, terlalu banyak bicara, bicara yang berlebihan. Fudulul nazar, berlebihan dalam memandang. Wa fudulul ta'am, kebanyakan, berlebihan dalam makanan. Wa fudulul mukhalatah, banyak terlalu bergaul dengan manusia, berlebihan dalam bergaul dengan manusia. Dan ini adalah yang paling masyhur dari racun-racun yang
ada tersebar. Dan paling besar, paling kuat ta'thiran, efeknya, dampaknya dalam hidupnya hati. Jadi ada 4 racun. Satu, terlalu berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam memandang, melihat, berlebihan dalam makanan, dan berlebihan dalam bergaul dengan manusia. Yang kelima, ada yang menambahkan fudulu naum, ya, terlalu berlebihan dalam tidur, ya. Ada yang menambahkan Imam Ghazali kalau tidak salah. Nah, jadi dikatakan racun karena racun kepada hati seperti racun pada badan, itu mirip dia. Jadi begitu berbahaya, kalau sudah mengena dia bisa merusak, ya. Kalau makin banyak, kalau kita toksik, ya, makanan beracun gitu, ya, makanan-makanan yang kurang baik bagi kesehatan tubuh kita, ya, kita makan, dia badan kita melemah sehingga akhirnya mudah terpapar penyakit. Nah, itu juga ini dia dikatakan racun karena itu terserap banyak, kita lakukan banyak dalam hati kita lemah dan mudah terkena penyakit hati yang lain, maka dikatakan racun. Tentunya bicara, kemudian memandang, kemudian makan, kemudian juga mukhalatah, bergaul dengan manusia, ini tidak ada yang salah, jangan salah. Ya, bahkan bisa jadi pahala bagi seorang, ya, halal perkara yang mubah. Ya, jadi di dalam perkara ini ada yang mubah, ada yang menjadi haram, ada yang mustahab. Seorang bicara, ada yang mustahab, dianjurkan dia berbicara. Kalau ada, bahkan wajib, kalau ada kebatilan dia mampu bicara, dia harus bicara. Ya. Kemudian ihsan ala nas tibul kalam, kita diperintahkan untuk berbicara yang baik dengan manusia. Tapi yang dilarang kalau sudah pembicaraan yang haram dan tidak ada faedah, sehingga berlebih-lebihan. Ini masuk dalam bab berlebih-lebihan. Perkataan nggak ada faedah, ya. Kemudian juga bahkan yang haram, ghibah, mencela, memaki, namimah dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Melihat orang lain berbuat dosa, kita gibahi. Ngelihat di medsos, ya, masa apa, artis atau yang lain melakukan dosa, kita gibahi. Ini nggak boleh, haram. Bahkan para ulama mengatakan, ya, para tabi'in dan yang lainnya, kalau sampai itu terjadi pasti nanti kita akan terkena dosa yang sama, yang membicarakan, menggibahi, mencela orang, ya, kita akan terkena dosa yang sama. Kita suatu saat akan melakukan seperti yang orang yang kita gibahi tersebut. Nah, ya, kebanyak memandang, ya, yang diharamkan atau tidak ada gunanya, ya. Kemudian banyak makan makanan, walaupun dia mampu untuk makan makanan yang banyak, yang enak, ya, tapi hendaklah ini dibatasi, karena kaidah hal-hal yang mubah ini tidak boleh berlebihan. Begitu juga dengan manusia, ya, manusia kita diperintahkan jangan juga sama orang kalau menjaga hati nggak mau ngomong, ini jadi penyakit ntar stres. Ya. Para ulama nggak ada yang gitu, ya, tanya dengan apa itu ihsan kepada manusia, ya, tanya kabarnya, assalamualaikum, gimana kabarnya, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nah, kalau sudah lebih dari itu, nah itu yang tidak boleh, ya, dengan bergaul dengan manusia, ya. Wah, kemarin ada itu nih, apa, saya kalian melihat begini dan begitu, ya, si A, si fulan, kemudian asik, oh iya benar tuh, saya juga. Nah, ini namanya pembicaraan yang berlebihan dan bergaul dengan manusia yang berlebihan. Kata orang, kalau kita tidak ikut kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya karena manusia, kita dianggap kurang bergaul, dimusuhi, dan sebagainya. Nah, ini jangan terpengaruh, ya, jemaah sekalian. Yang penting kita berbuat baik. Insya Allah kita berbuat baik, tidak menggibahi mereka, mereka susah kita bantu. Orang walaupun antum tidak banyak bergaul di hal-hal yang sia-sia, tapi ada kalau hal yang berfaedah, antum nomor satu. Insya Allah manusia akan menghormati antum, ya. Walaupun antum jarang nongkrong-nongkrong, ya, di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat nongkrong yang tidak ada manfaatnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau yang ditanyakan sebelum saya tutup, silakan, ya, mas sekalian. Tidak ada, ya, mafhum, ya, insyaallah ta'ala. Jadi perkara ini kelihatannya sederhana, ya. Ya, jangan bicara yang tidak berlebihan, gak ada faidahnya. Kemudian juga makan, masalah makan, ya. Kemudian juga
memandang sesuatu ya. Kalau kita tidak perlu ada yang dilihat, yang tidak perlu kita lihat. Ya. Tundukkan pandangan ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya matanya jelalatan kemana-mana. Ada yang tidak perlu kita tahu, kita mau tahu melihat juga. Nah, ini juga harus dikurangin. Begitu juga bergaul dengan manusia, bergaulilah manusia dengan cara yang baik, tapi jangan berlebihan, apalagi kepada manusia awam ya, yang ini ya, kita harus dengan rahmah, kasih sayang, tapi juga jangan menjadikan mereka mujalasah ya, teman-teman duduk, karena mujalasah itu yang obat hati, ada mujalasah salihin ya, duduk bersama orang-orang yang soleh. Ya, naktafi bihadza qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.